pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Saliman SPD SD selaku Kepala SD Negeri Haji 1 Kecamatan Demak. Yang kami hormati Bapak Miftahul Haji SPD selaku pemberi materi pada hari ini, dan teman-teman Bapak serta Ibu guru yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segala nikmat dan karunia, sehingga pada hari ini kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kami silakan kepada Bapak Miftahul memberikan materi dengan pendapat positif untuk program belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Karena ini sudah siang, kita semangat pagi dulu ya, biar ada semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Ulangi lagi yuk, lagi. Semangat pagi, 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 pagi. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan semuanya yang telah mengikuti acara diseminasi, yaitu tentang penerapan budaya positif untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Ini kaitannya dengan IKM, yaitu implementasi kurikulum merdeka. Saat ini kita sedang menjalankan workbook untuk kelas 1 dan kelas 4. Dalam IKM ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Siapa yang tahu 6 dimensi profil pelajar Pancasila? Gundin, berpikir kritis, lalu apa lagi? Mandiri, ya, kreatif, inovatif, terus apa lagi? Berkebinekaan global. Terus yang pertama lagi adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Nah, di sini kita akan hasil karya cipta, misalnya pintar, apa lagi? Budaya, perilaku, pintar, apa lagi? Budaya. Benar mungkin pengertian budaya. Kebiasaan yang dilakukan, ya, ini sudah benar semua tentang budaya ya, kebiasaan yang dilakukan, hasil karya cipta manusia. Nah, ini kaitannya dengan kebiasaan sehari-hari yang bersifat positif. Nah, ini kita galakkan kembali ya, kita galakkan kembali untuk menerapkan budaya tersebut untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba pejamkan mata,
tenangkan hati dan pikiran. Nah, tenangkan hati dan pikiran. Kemudian arahkan pikiran Bapak Ibu untuk belajar, ya, fokus belajar. Hadirkan rasa ingin tahu apa nanti yang akan dibahas. Terus bersyukur sudah memiliki kesempatan untuk ikut bergabung dalam diseminasi kali ini serta kebijaksanaan. Lanjut. Nah, sebelum memasuki materi, ini ada beberapa pertanyaan tematik ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak kira-kira, Bapak Ibu? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Misal anak tidak mengerjakan PR, kemudian suruh keliling lapangan 50 kali atau membersihkan WC. Gimana? Hukumannya yang ringan. Ya, contohnya gimana kalau hukuman yang biasanya diterapkan? Mengambil sampah yang Mengambil sampah. dimasukkan ke tempat sampah. Ya, terus apa lagi? Kan ringan itu. Ringan. Nah, apakah hukuman tersebut dapat mendisiplinkan anak? Belum tentu. Nah, misalnya kali ini tidak mengerjakan PR, suruh membersihkan sampah. Besoknya lagi diulangi lagi tidak mengerjakan PR, membersihkan sampah lagi. Kira-kira anak lebih memilih mana? Lebih memilih memungut sampah daripada mengerjakan PR. Berarti mendisiplinkan anak atau tidak, Bu? Tidak. Nah, sudah panjangan jawab sendiri. Terus yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Pemberian hukuman dengan hal positif, membaca, suruh menulis misal satu halaman, saya tidak akan mengulangi lagi, mendisiplinkan apa tidak? Tidak. Belum tentu. Besok mengulangi lagi. Nah, nulis lagi lebih milih nulisnya pasti ya. Terus yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini contohnya misal Bapak Ibu sedang menerangkan materi di kelas, terus ada yang bisa menjawab, terus yang bisa menjawab dikasih apa? Permen misal, kasih apa? Bintang. Nah, apakah hal tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Bisa. Ya, bisa ya. Dengan hal tersebut mungkin akan memancing saya lain. Gimana caranya supaya aku dapat permen? Berat. Iya. Iya. Kita akan membahas ada 6 topik yang akan dibahas pada sesi kali ini. Tambahan 7 lagi ya, 1. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Kita ubah pikiran kita ya dari stimulus respon ke teori kontrol. Terus yang kedua, disiplin positif. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi, 5 fungsi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Serta ketujuh, penerapan segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu. Perubahan paradigma, ya coba dikepalkan tangan semua. Ya, kepalkan. Nah, ini ada apa ya? Ada situasi. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya di atas buah kepala. Bayangkan saja Bapak Ibu menulis nama benda, kemudian misal benda yang sangat berharga, misal HP. Nah, terus ditulis di kertas, dikepal. Nah, apa reaksi Bapak Ibu ketika ada orang yang ingin merebut benda tersebut? Mempertahankan. Ya. Terus teman Anda si B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Mana? Serahkan padaku bendanya.
pasti akan dipertahankan yang sifatnya ada ya. Ya, terus yang B, si B selain apa memaksa juga seperti ini. Ayo serahkan benda itu, nanti tak ganti bakso 5 mangkok sama es jus 10 gelas. Mau gak? Nah, itu kan banyak cara untuk merebut benda tersebut. Ada yang dipaksa, ada yang dirayu, ya, dirayu dengan berbagai cara. Terus membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, banyak sekali cara untuk merebut benda pada orang lain. Perubahan paradigma teori kontrol itu ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sejatinya guru adalah orang yang berperan dalam mengontrol perilaku murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif negatif dan bermanfaat. Serta yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini perubahan paradigmanya ya, dari stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang tadinya kita mengubah orang berpandangan sama dengan kita ubah pikiran mereka agar berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kita ubah menjadi semua perilaku memiliki orang lain bisa mengontrol saya. Kita ubah hanya Anda yang bisa mengubah diri Anda sendiri. Ya. Yang bisa mengubah kita ya kita sendiri, bukan orang lain. Terus yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain, berubah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi ke pernyataan sebelumnya, yang bisa mengubah diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Terus yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ubah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini pentingnya kolaborasi. Terus yang terakhir, model berpikir menang kalah berubah menjadi model berpikir menang-menang, tidak ada yang kalah. Kita lanjut ke disiplin positif. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa itu disiplin, Bapak Ibu? Disiplin mentaati aturan, berarti harus ada aturan. Untuk berperilaku disiplin berarti harus ada aturan. Misal tidak ada aturan, bagaimana? Berarti belum ke teori kontrol tadi. Kita kembali lagi yang tadi, yang bisa mengubah diri kita, ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Berarti untuk menjalankan disiplin bukan karena aturan, karena diri kita, kesadaran diri kita. Ya. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bahkan tidak digunakan sama sekali. Artinya aturan itu dinomorsekiankan. Kaitannya dengan disiplin. Disiplin itu tumbuh dari dalam diri kita. Nah, kesadaran tanpa adanya paksaan atau penghargaan dari orang lain. Ini naik satu level lagi ya, bukan yang terjadi. Pada tingkat motivasi ini, orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Lebih memiliki kesadaran diri. Aku kalau tidak mengerjakan PR tidak akan mendapat
nilai. Coba saya kerjakan, entah benar entah salah, yang penting mendapat nilai seperti itu. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini lebih tinggi satu tingkatan lagi. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Aku kalau tidak mengerjakan PR tidak mendapat nilai. Makanya saya ingin mendapat nilai, ya harus mengerjakan PR. Itu. Ini adalah motivasi yang akan membuat seorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini yang ketiga. Supaya pada semangat, yuk berdiri dulu yuk. Kita ice breaking ya. Kita ice breaking. Biar semangat, biar tidak ngantuk ya. Kalau saya bilang nomor 1 prop 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 ya. Nomor 2 prop 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 D ke kiri ya. Nomor 3 prop 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 H ke kanan, D ke kiri. Nomor 1 saja. Nomor 2 prop 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 D ke kiri. 2 prop 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 H. Ya, siap? Nomor 3 prop 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 H. Nomor 2 nomor 1 lagi fokus ya. Nomor 2 1 3. Ayo kita semua silakan dulu. Itu ya untuk ya untuk meningkatkan konsentrasi Bapak Ibu ya, konsentrasi. Kita lanjut selanjutnya. Nah, tujuan dari disiplin positif itu apa? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia itu apa saja, Ibu? Makan, sandal, pangan, papan. Itu kebutuhan ekonomi. Ya, jalan-jalan itu kebutuhan dasar manusia ya, benar. Namun di sini kebutuhan dasar manusia ada beberapa ya. Seluruh kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Wah, aku mau ke pasar, ini tujuannya apa? Belanja. Oh, aku mau ke ATM, tujuannya apa? Ambil uang. Ya. Semua tindakan itu memiliki tujuan. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia ada beberapa. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya tadi makan, ya, minum, ya, tempat tinggal, itu sudah untuk bertahan atau survival. Terus yang kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Nah, dengan pasangan ini ya, kasih sayang dan merasa diterima. Ya. Enggak harus dipertahankan Bu, harus dipertahankan. Terus
bukan dipertahankan itu ya, maksudnya dipertahankan kasih sayangnya maksud saya. Ya. Terus kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan kebebasan atau freedom. Bebas maksudnya bebas, bukan bebas pergi tidak pulang, bukan ya. Bebas maksudnya di sini adalah bebas mungkin memilih kegiatan apa yang positif, kegiatan apa yang dapat ya boleh saja kalau itu bisa untuk apa ya refreshing untuk kesegaran otak boleh. Terus kebutuhan dasar yang selanjutnya adalah kesenangan. Senang. Cara panjenengan senang-senang gimana Bu? Beda-beda. Dapat uang, nyanyi, makan, tiap orang kesenangannya beda-beda. Terus yang terakhir adalah kebutuhan dasar tentang penguasaan atau power, ya. Ini kekuatan. Bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Misal kalau orang sakit, ya diobatkan. Tidak ada orang sakit dibiarkan, karena tujuannya untuk bertahan hidup tadi. Terus yang kedua, rumah serta makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Terus yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa terima yang tinggi biasanya ingin disukai dan sering diterima oleh lingkungannya. Mereka sudah akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada dunia. Bagi mereka teman sebenarnya sangat penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini kaitannya dengan murid kita. Biasanya kan mereka bergrupan. Nah, bergrupan. Kamu tidak usah ikut grupku. Nah, kita harus memahami dan memberikan pengertian kepada mereka. Nah, kita sebagai guru memberikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa semua adalah sama. Nah, makanannya sama, sekolahnya sama, pakaiannya sama, semuanya sama. Tidak ada grup-grupan. Ya. Lanjut, yang ketiga adalah kebutuhan tentang penguasaan, yaitu kebutuhan kemampuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan kesanggahan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Biasanya anak-anak yang memiliki prestasi tinggi, saya ranking 1 atau juara apa kan biasanya mereka enggak, maksudnya ya terus apa ya, kesannya kan mereka langsung aku tidak mau berteman dengan teman yang lain karena mereka tidak mampu. Jangan, kita memberikan pengertian ya. Semua kita tidak ingin menjadi anak yang tidak bisa. Kita semua tidak ingin. Semuanya yang pengen bisa semua. Nah, kita tugas kita adalah memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa semua pengen diakui, pengen dihargai. Terus yang keempat, kebutuhan dasar yang keempat itu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Aku senang kok ini. Adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup Anda tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Tanpa pergi nggak boleh, mau pergi dengan si A tidak boleh, mau
Oh, yang maksudnya. Karena sudah pangolong ini. Terus lanjut 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap murid. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebelumnya kita bayangkan diri kita itu berada di nomor berapa. Penghukum itu maksudnya gimana Pak? Pembuat merasa bersalah bagaimana Pak? Kita bahas satu-satu nanti. Nanti apa direnungkan sendiri-sendiri. Ya. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kadang kan ada yang murid tidak mengerjakan PR terus kita cubit. Nah ini tipe penghukum. Push up. Bocah tahu gara PR. Nah, jadi biar hukum apa orang. Nah, itu termasuk verbal, termasuk penghukum. Terus yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ini buku kayaknya ini. Nah, ini tipe-tipenya ya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ada apa? Oh, mau ngantuk. Bagus. Ya. Guru biasanya hanya menasihati lewat suara-suara yang lembut, ya, tidak memarahi ataupun tidak menghukum secara fisik. Terus yang ketiga, sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini bahasanya ya, bahasanya seperti bahasa teman. Kenapa tadi malam? Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Aku selalu ngapa aku. Nah, Aku selalu ngapa aku. terus pergi kemana? Jangan nonton. Nah, biasanya lebih seperti teman ya, diajak ngobrol. Kalau murid diajak ngobrol, pasti mereka akan ngomong. Nah, beda kalau dimarahi. Tuh. Terus yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Nah ini tidak menghukum, tidak memberi nasihat, hanya dipantau saja. Oh yang tidak mengerjakan PR si A, si B, hanya dipantau saja. Terus yang terakhir adalah sebagai manajer, respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Ya, yang kelima ini komplit, diajak ngomong terlebih dahulu, diajak ngobrol dari teman, terus diajak menyelesaikan solusinya. Misalnya, kenapa kamu tidak mengerjakan? Tadi malam kamu Pak nonton wayang. Nonton wayang. Judulnya apa? Tahu nggak wayangnya judulnya? Nah, terus gimana ceritanya? Bagus apa tidak? Nah, terus pulangnya jam berapa? Nah, diajak ngobrol terus dianu. Ya, kalau nonton wayang boleh, tapi harus tetap mengerjakan PR. Nah, kan bisa kemarin dikerjakan sebelum nonton wayang dikerjakan. Nah, ini diajak ngobrol terlebih dahulu, kemudian diberi solusi untuk pemecahan masalah. Itu anak akan lebih dihargai. Ini kondisi kontrol. Ini ada contoh. Salam bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi tenang, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang Ada contohnya. 20 di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi Bagaimana reaksi kontrol guru dalam terhadap menghadapi masalah siswa yang tersebut. mengalami masalah ini? Yang pertama, polisi penghukum. Seperti apa kalau guru di polisi penghukum? Sini kamu. Didengar dari suaranya sudah terlihat gejala. Selalu terlambat. Kamu bilang selalu terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Apa ini kamu tidak terlambat? Malas sekali kamu jadi anak. Bangunnya terlambat pasti kenapa saja bapak. Pengalaman dan lain-lain. Pribadi ya. Sudah dimarahi, terus harus ke mengikuti lapangan basket 2 kali. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar Tambah kapok. dari 2 jadi 5. Pergi sana ke lapangan basket. Siap Bu. Siap. Posisi Benar, iya, betul. menghadapi Ciri-cirinya ini mengganti, menunjuk-nunjuk, berkata tiga, kontak. adalah murid cenderung akan Murid menjadi pendendam. menyimpan dendam. Nih, beda lagi, lebih halus lagi. Sama mas. Lalu aku terus ganti lah. Lana Riko mulai Riko terus ngomong. Muridnya kue terus. Kenapa terlambat lagi? Nada suaranya agak Ya kuat. Tuhan, Maren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ibu yang tunggu bakal kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Gimana ini? maaf Bu, Ini suaranya agak lembut. Maren, kamu suka ya ibu tunggu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Buat apa saya? Justru terlambat dong. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu jadi bapak sekolah. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang Kata-katanya itu menyerangkan murid. berasal menjadi hal yang gagal. Dan dirinya sendiri merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini Wah, benar sudah jam berapa? Nah ini lebih lembut lagi. Lagi ya sayang. Sedikit Iya lembut. Bu, habis ibu saya lupa mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Memberi solusi yang lebih tepat. lagi. Bikin seneng ibu.
demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini kan dari caranya lebih seperti teman. Ya. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gubor untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini ingat, karena ini masih dalam eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini tidak seni, sehingga Ya, bawa lagi buat siang keempat. namun hanya pada orang tertentu saja. Ini posisi keempat sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Jadi kaitannya dengan aturan-aturan yang sudah ada. Diingatkan Posisi kembali. pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Yang terakhir sebagai fungsi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah maksudnya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa salah. Nah, ini tanya alasannya. Kira-kira di sekolah Terus? mana yang perlu kamu tingkatkan? Antara guru dengan murid mencari solusi baiknya Diri gimana? sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Dibantu mencari solusi. Kamu bisa alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih sudah bersama kami. Sekarang Kira-kira pilih polisi nomor berapa Bapak Ibu? Terima kasih. Pilih polisi nomor berapa? Salah. Tindakannya guru itu akan mendiamkan dijaki, ya. Terus menceramai, membuat rasa bersalah. Dari perkataannya, Bapak Ibu kecewa sama kamu seharusnya bisa, tapi mengapa kamu tidak mengerjakan? Seharusnya kamu tahu tidak mengerjakan PR itu akibatnya kamu tidak akan mendapat nilai. Kalau nilai kosong nanti rapotnya sudah kosong. Nah itu akan menimbulkan rasa bersalah pada diri murid.
Akibatnya murid merasa murid itu bodoh atau macam oh iya aku kalau tidak mengerjakan PR pasti aku tidak mendapat nilai, aku akan ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Itu rasa bersalah dari diri siswa ada. Pola perilakunya murid akan rendah diri. Aku kalau tidak mengerjakan PR tidak naik kelas, nanti tidak sama dengan teman-temanku, mereka akan rendah diri. Terus motivasi yang berkembang, motivasi ekstrinsik juga ini. Mungkin dari lingkungan tidak ada yang membantu mengerjakan PR. Pola yang ketiga, guru sebagai teman, itu tindakannya itu membuat pemakluman, kayak teman dengan teman, bestina, akrab. Kalau tidak mengerjakannya, nggak boleh dengan denganku. Kan seperti itu, kalau antara teman dengan teman kan ada rasa saling seperti itu ya. Terus perkataannya, lakukan itu demi aku, yakin demi aku. Bukan, itu maksudnya. Ayo berikan yang terbaik untuk sekolah ini demi Pak Guru. Nah, terus akibatnya merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya, teman dekat. Tapi bukan mesra Pak ya, teman biasa. Terus pola perilakunya menjadi lemah, tergantung, cenderung menunggu. Kalau tidak ada motivasi dari teman, ya tidak akan melakukan sesuatu. Terus motivasi yang berkembang sama motivasi ekstrinsik dari luar. Guru yang sebagai pengawas tindakannya memantau, mencatat. Lihat ada rata tertib. Ya. Masuk kelas jam 7. Kamu lihat aturan itu, kita cocokkan antara kesalahan ini dengan aturan yang berlaku itu sebagai pemantau. Perkataannya, kamu sudah tahu aturannya kan? Kamu sudah tahu tata tertibnya kan? Kenapa kamu langgar? Nah, kamu baca tidak? Itu memantau. Enggak, itu bukan tata tertib. Itu kesalahan kelas sudah dibuat di awal, tapi belum didokumentasikan. Lupa mendokumentasikan. Terus akibatnya murid akan mempertanyakan konsekuensinya. Ketika kamu terlambat, apa yang akan terjadi? Kamu boleh masuk kelas atau tidak? Guru akan menginterogasi itu, disesuaikan dengan aturan. Terus orientasinya pada ganjaran dan hadiah. Ganjaran ini kaitannya dengan hukuman, bukan agenda. Terus motivasi yang berkembang sama dari luar, ekstrinsik. Yang terakhir guru sebagai manajer. Nah ini yang agak tinggi tingkatannya. Mari tapi kita niatkan bisa melakukan sebagai polisi manajer ini ya. Guru bertanya dan membuat kesepakatan. Seperti ini contohnya. Misal kamu ada murid yang tidak mengerjakan PR. Lalu Mas, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Tanya dulu alasannya kenapa. Mungkin lupa Pak halangannya atau tidak ada yang membantu mengerjakan. Tanya lagi, kamu punya teman yang dekat dengan rumahmu, punya Pak? Nah, kenapa kamu tidak bekerja secara kelompok? Mungkin alasannya malu Pak. Kamu bisa kok bertanya dengan Pak Guru, kamu kan punya nomor WA-nya Pak Guru. Silakan bertanya. Itu sebagai manajer ya, kita berikan solusi atas permasalahan yang timbul dari dalam murid. Nah, terus dilihat dari perkataan dari guru itu seperti apa sebenarnya harapannya, mengapa kamu melakukan hal itu, akibatnya apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki. Mari kita sama-sama memperbaiki masalahnya, bukan memperbaiki hubungan baik, memperbaiki masalah. Terus pola perilakunya, disiplin dari dalam diri ini memang tadi dikatakan bahwa benar agak sulit, nah, karena sudah ada kesadaran dari dalam diri murid tersebut dan guru tersebut untuk sama-sama memahami.
Terus motivasi yang berkembang itu motivasi intrinsik, kesadaran diri. Misal kalau kalian pergi main maghrib tapi belum pulang, kira-kira apa yang terjadi? Maghrib belum pulang, apa yang akan terjadi? Dimarahin orang tuamu kan? Nah, pasti kan sebelum main kamu sudah dipeseni orang tuamu. Nah, kalau main jangan lama-lama, jangan pulangnya jangan terlalu larut, jangan terlalu malam. Nah, itu adalah contoh kesepakatan itu perjanjian antara satu orang dengan orang yang lain yang sudah disepakati. Itu kesepakatan kelas. Ini sebagai ganti dari tata tertib dan tata aturan. Kalau aturan kan tadi bersifat mengikat, ya, ada hukuman. Kalau kesepakatan kelas kita buat perjanjian dulu dengan murid. Misal, usahakan membuat kesepakatan kelas itu tidak menggunakan kata berkonotasi negatif. Misal, tidak mengerjakan, tidak terlambat. Jangan diganti kalimatnya. Masuk kelas sebelum pukul 7. Nah, itu akan lebih efektif, ya, maknanya positif. Kalau tidak boleh terlambat, tidak boleh terlambat, ada kala tidak, itu akan menimbulkan kesan negatif pada murid. Contoh yang lain misal menghormati guru, rukun dengan teman, ya, mengerjakan atau melaksanakan tugas piket. Nah, itu akan lebih mengena daripada memakai kata tidak. Kita lanjut, mengapa kita tidak peraturan saja, mengapa harus diadakan kelas, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Bagaimana ini Bapak Ibu? Kalau kita semua berkendara di jalan raya menggunakan sepeda motor, kita kan sudah meyakini, oh kalau saya tidak pakai helm pasti akan konsekuensinya apa? Ditilang. Yang kedua, kalau jatuh ya sakit. Itu sudah ada dalam diri kita. Itu keyakinan, ya, keyakinan yang sudah melekat dari dalam diri kita. Kalau tidak pakai helm akan ditilang, kalau jatuh sakit. Nah, terus yang kedua, mengapa kita melakukan peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Kita yakini kalau tidak melakukan itu akan mudah terserang penyakit misalnya. Ya, terus yang lain, mengapa kita memiliki peraturan harus dalam tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih memudahkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Sudah bayangkan, kita lebih enak mana, mengikuti peraturan atau mendisiplinkan diri kita sendiri? Kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Berkaitan dengan 5 poin psikolog tadi, yang terakhir adalah sebagai manajer, ya. Manajer ini dalam pengimplementasiannya bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi bukan segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama adalah stabilkan identitas. Kita tanya mengapa bisa melakukan kesalahan tersebut. Kita gali informasi dari anak tersebut untuk mendapatkan sesuatu. Mengapa sampai melakukan kesalahan, ya. Terus yang kedua, validasi tindakan. Coba diterapkan pelan-pelan. Sebagai teman dulu. Nanti kalau Mas Lima tangan ya. Jangan langsung manajer. Ya, kita ada sebagai teman dulu. Mungkin ajak main lompat tali atau apa. Kan sebagai teman, sebagai teman. Itu ya. Terus yang terakhir adalah menggunakan keyakinan. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah
dan bantu berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana cara mereka memperlakukan orang lain. Manfaat restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin politik, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Mereka akan sadar, oh aku ternyata berbuat salah. Tujuannya itu menjadi orang yang menghargai nilai-nilai besar yang mereka pernah percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter dan tindakan. 8, restitusi menguatkan. 9, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini tahapannya tadi ya, ada 3: menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, terus yang terakhir menanyakan keyakinan. Terima kasih. Saya selaku koordinator mohon maaf sebesar-besarnya apabila kata yang sekian acara diseminasi jalan guru penggerak angkatan oleh Bapak Kami. Semoga acara itu bermanfaat untuk kedepannya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, anak kelas 5. Saat ini kalian sudah berada di kelas 5. Kelas 5, kelas yang baru tentunya. Ketika kalian memasuki sebuah tempat, memasuki sebuah rumah, pasti di dalam tempat tersebut memiliki apa? Ya, peraturan atau tata tertib yang harus dilaksanakan. Sama halnya di kelas 5 ini, supaya kelas kita nyaman, supaya kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan itu nyaman untuk dilaksanakan, maka kita buat kesepakatan kelas ya, kesepakatan kelas. Contohnya apa Pak? Contohnya kesepakatan kelas, siapa yang tahu contohnya? Misalnya apa Adam? Ya, melaksanakan piket bersama, itu contohnya kesepakatan. Kalau kalian sudah sepakati melaksanakan piket, maka harus dilaksanakan. Nah, sudah disepakati kok tidak dilaksanakan, berarti nanti kalian melanggar kesepakatan. Nah, untuk selanjutnya nanti Bapak akan bagikan stick note ya, kertas ini. Terus nanti kalian tulis apa yang menjadi kesepakatan kelas ya, masing-masing anak nanti kalian mendapatkan satu lembar stick note, ditulis kesepakatan yang harus dilaksanakan di kelas 5 ini. Pikirkan dengan baik apa yang harus kalian sepakati. Terus nanti setelah itu ditempel di papan kesepakatan kelas. Paham anak-anak? Nah, ini Pak Guru punya post-it, nanti silakan kalian tulis apa yang di pikiran kalian tentang kesepakatan yang harus kita laksanakan. Ya, sudah siap semuanya? Sudah. Nih, silakan ditulis ya di kertas post-it. Silakan ditulis apa yang menjadi kesepakatan kelas. Ditulis tulisannya besar ya, biar kelihatan, biar bisa terbaca oleh temannya.
masing-masing memiliki warna yang berbeda. Semuanya sudah ditulis kesepakatan kelas? Diangkat semuanya, ditunjukkan ya, ditunjukkan semua kesepakatan kelas yang sudah kalian tulis ya. Selanjutnya silahkan kalian tempel kesepakatan tersebut pada papan kesepakatan kelas. Semuanya siap? Karena kalian sudah menulis kesepakatan kelas pada post-it masing-masing, setelah ini kalian tempelkan pada papan kesepakatan kelas. Semuanya siap menempelkan? Siap. Dimulai dari Wisnu, silahkan maju ke depan untuk menempelkan kesepakatan kelas yang telah ditulis. Apa bunyinya? Dia menghormati Bapak Ibu guru kelas. Itulah ya, silakan menempel di sini ya. Turun ya. Selanjutnya, ayo selanjutnya. Apa kesepakatan kelas yang kamu tulis? Ya, memakai dasi saat upacara. Silahkan ditempelkan. Nah, selanjutnya, yuk. Lagi apa kesepakatan kelasnya? Melaksanakan tiket, ya silakan ditempelkan yang rapi. Nah, selanjutnya, Yasin. Apa kesepakatan kelasnya? Ya, rukun dengan teman. Yang terakhir dong apa? Ya, membuang sampah pada tempatnya. Silakan ya ditempel. Nah, bentar. Nah, Kak Guru ucapkan terima kasih pada kalian yang sudah menulis kesepakatan kelas kemudian menempelkan pada papan kesepakatan kelas. Ada menghormati Bapak Ibu guru, terus membersihkan lingkungan, membersihkan kelas, berdoa sebelum belajar, terus membaca Asmaul Husna, rukun dengan teman, banyak sekali macam kesepakatan yang telah kalian tulis. Kalian tadi sudah menulis kesepakatan kelas, kemudian ditempelkan di papan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu akan diperoleh suatu keyakinan. Contohnya kesepakatan misal kalian berbaris sebelum masuk. Nah, dari berbaris itu akan diperoleh sikap atau keyakinan apa? Siapa yang tahu? Masuk kelas berbaris, sikap apa? Apa? Disiplin, pintar. Terus berdoa. Nah, contoh kesepakatan yang lain berdoa, membaca Asmaul Husna akan membentuk keyakinan apa? Diri kalian. Religius. Ya, religius itu artinya kamu beriman, bertakwa kepada Tuhan. Terus kesepakatan yang lain contohnya tadi kalian piket membersihkan kelas, membersihkan halaman, itu membentuk keyakinan apa? Yang tahu? Cinta alam atau lingkungan. Nah, dari kesepakatan itu diperoleh suatu keyakinan. Nah, keyakinan itu kalau sudah kalian tanamkan sejak kecil, akan terus tumbuh hingga besar nanti. Langkah depan, gerak, ya diluruskan. Tegak, gerak. Kenapa kamu ya? Mobilnya hilang. Hilang di mana? Nggak tahu. Ya.
besok lagi diingat-ingat. Ini kan hari Senin. Kalau hari Senin kita upacara bendera ya. Tiap hari Minggu disiapkan topinya ya, malamnya. Ya, kalau undang beli lagi besok ya. Ingat-ingat. Udah sekarang boleh upacara. Oke, Sam, Pak Guru ucapkan terima kasih karena kamu telah memenuhi panggilan Pak Guru. Nah, kamu tahu kenapa Pak Guru memanggil kamu? Ya, tadi kan pas upacara kamu tidak memakai topi. Kalau Pak Guru boleh tahu apa alasan kamu mengapa kamu tidak memakai topi? Topinya hilang. Nah, topi kamu tahunya kapan? Pas kalau topimu hilang? Tadi malam atau kemarin atau kapan? Nah, karena kamu sudah mengetahui kalau topimu hilang tadi malam, sebaiknya kan disiapkan dulu. Kamu bisa beli topi, disiapkan ya. Kalau topinya hilang, kamu bisa bilang orang tuamu kalau topinya hilang. Nah, kita kan sudah menyepakati ya, di sekolah kita kan sudah disepakati bahwa setiap hari Senin ada kegiatan upacara harus memakai topi ya. Lain kali diteliti lagi, dicek lagi apakah topinya ada atau tidak ya. Disiapkan ya, paginya saat upacara kamu sudah siap. Nah, kamu lihat tadi kan teman-temanmu memakai topi semua, sedangkan yang tidak pakai topi hanya kamu. Nah, berarti kamu sudah melanggar kesepakatan ya, sudah melanggar aturan. Besok lagi jangan diulangi lagi ya. Dicek terlebih dahulu apakah topinya masih ada atau tidak. Oke, silahkan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Nah, yang tidak masuk hari ini siapa? Adi dan Rafa. Kenapa? Ini Rafa tidak masuk. Tidak tahu. Yang lainnya tahu kenapa Rafa tidak masuk? Tidak yang tahu. Tidak izin Pak Guru juga. Kalau Adi kenapa? Yang tahu? Pergi. Ya, pergi. Adi pergi ya. Nah, sekarang kita sudah sampai pada pembelajaran 4 halaman 37. Ada PR? Ada. Coba disiapkan PR-nya. Ya, disiapkan semua PR-nya. Ada, disiapkan PR-nya ya. Besar, disiapkan. Dan buka semua PR-nya ya. Nah, yuk disiapkan dulu semua PR-nya. Bisa mana PR-nya? Mana PR-nya? Tidak mengerjakan. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Gimana? Tidak ada ibu bapak. Terus kenapa tidak ada ibu bapak? Lupa halaman berapa PR-nya. Nah, kan Pak Guru sudah bilang kalau ada PR itu dikerjakan. PR itu dikerjakan di mana? Di rumah. Kalian mengerjakan di rumah boleh minta tolong, minta bantuan siapa? Bapak, ibu, terus siapa lagi? Kakak. Nah, ini bapak ibunya Isa tidak ada di rumah. Nah, Isa kan bisa tanya temannya atau tetangganya atau kakaknya atau kakeknya, neneknya di rumah ya. Kalau lupa mengerjakan PR, lupa halaman berapa, bisa tanya temannya. Sudah tanya temannya belum? Belum. Kalau tidak tanya temannya ya. Tanya temannya, terus kalau temannya tidak tahu bisa tanya Pak Guru ya. Udah, lain kali kalau ada PR dikerjakan. Ya, PR itu tanggung jawab kalian. Ya, tanggung jawab kalian untuk belajar di rumah. Jangan ulang lagi. Aku terima kasih Pak Guru ucapkan untuk kalian yang sudah mengerjakan PR. Nah, kita kan sudah sepakat kalau PR itu harus dikerjakan. Entah itu bisa ataupun tidak bisa, kalian harus berusaha. Nah, entah itu nanti hasilnya
bagus, hasilnya jelek, yang penting kita sudah berusaha untuk mengerjakan ya, untuk bisa didengarkan, diperhatikan. Lain kali kalau ada PR harus dikerjakan ya. Boleh minta tolong orang tua, boleh minta tolong kakak, boleh minta tolong saudara yang ada di rumah. Kalau ada yang belum dipahami, kalian bisa WA atau telepon Pak Guru. Nah, ini seperti apa Pak PR-nya? Nah, seperti itu ya. Untuk selanjutnya Pak Guru harap kalian bertanggung jawab terhadap tugas kalian. Jika ada PR dikerjakan, ada tugas juga dikerjakan. Oke, terima kasih Pak Guru ucapkan kamu telah memenuhi panggilan Pak Guru. Kamu tahu kesalahan kamu yang kedua apa tadi? Nah, kamu tidak atau lupa mengerjakan PR. Mengapa kok sampai lupa tidak mengerjakan PR? Nggak tahu halamannya. Nah, karena kamu nggak tahu halamannya, bisa berusaha ya, berusaha tanya temannya ya, teman yang dekat dengan rumahmu. Ada apa tidak? Ada. Nah, karena ada teman yang dekat dengan rumahmu, kamu bisa berusaha tanya PR-nya halaman berapa ya, PR halaman berapa, PR-nya apa saja kan bisa tanya. Mengapa kamu tidak bertanya dengan temanmu? Malu? Nah, tidak perlu malu. Nah, PR itu kan kewajiban kamu ya, PR itu tugas kamu, tanggung jawabmu. Kita kan sudah sepakat di kelas ya, bahwa setiap ada tugas, setiap ada PR harus dikerjakan. Nah, kalau seperti ini yang rugi siapa? Nah, yang rugi kamu sendiri kan, tidak memiliki nilai, tidak memperoleh nilai. Nah, lain kali kalau ada PR ya, dikerjakan. Misalnya kalau lupa halaman berapa, tanya dengan temannya ya. Kalau malu dengan temannya, bisa telepon Pak Guru. Tidak apa-apa, tanya Pak Guru, Pak PR-nya halaman berapa ya. Besok lagi jangan diulangi lagi, karena kan kita sudah sepakat bahwa setiap pekerjaan rumah, setiap tugas harus dikerjakan, wajib dikerjakan ya. Apapun alasannya Pak Guru tidak menerima, karena itu sudah menjadi kesepakatan kelas kita ya. Jangan diulangi besok ya. Sekarang boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih.